Di kesempatan kali ini kita akan belajar soal Tailwind. Di sini kita akan belajar beberapa hal yang menurut gue penting untuk dipahami supaya kita bisa bikin user interface dengan Tailwind. Contoh aja, kita akan belajar utility first CSS, konsep yang digunakan oleh Tailwind, juga kita akan belajar soal state atau variance, kita juga akan belajar soal responsive design, dark mode, sampai kita akan belajar konfigurasi Tailwind yang baru di versi 4 gitu. Tentu aja kita akan belajar bikin komponen, juga memahami bagaimana kita membuat sebuah visual atau spesifiknya komponen dengan Tailwind gitu. Nah, selain itu di sini juga gue udah nulis, atau lebih tepatnya beberapa waktu yang lalu, karena gue nggak sempat atau tidak memungkinkan untuk bikin video, jadi gue bikin materi belajar yang formatnya itu teks interaktif soal Tailwind juga. Di sini gue akan membahas, gue telah membahas sebenarnya. Gue membahas beberapa hal yang penting juga di Tailwind. Kayak ya yang tadi gue sebutin, utility first concept, instalasinya juga. Sampai di sini kita akan belajar, atau proyek akhirnya itu kita belajar bikin personal web yang responsif, juga dia punya dua mode gelap dan terang gitu. Jadi itu yang akan kita bangun di teks interaktif ini atau buku interaktif ini. Kenapa gue sebut interaktif? Karena memang di sini ada kode playground ya. Contoh aja di sini ada bikin button, dan di sini ada playground yang lo bisa otak-atik sebenarnya. Lo bisa ganti misalkan buttonnya jadi tombol, bisa langsung tombol gue gitu. Sehingga gue bisa menjelaskan suatu konsep atau suatu hal itu lebih tepat, dan juga lo bisa nangkapnya lebih mudah gitu. Karena memang ada contoh codingnya dan lo bisa langsung lihat juga hasilnya kayak gimana gitu. Ini juga bisa lo tarik-tarik sebenarnya. Juga lo bisa switch juga di sini. Lo bisa reset segala macam gitu. Jadi lo bisa belajar Tailwind juga di teks ini gitu, atau di buku interaktif ini. Itu aja. Kita akan belajar Tailwind di video kali ini. Selamat belajar. Sebelum kita lebih lanjut lagi soal Tailwind, kita akan membahas dulu konsep yang digunakan oleh Tailwind, yaitu utility first CSS. Artinya dia tuh beda dengan framework CSS kayak Bootstrap, Bulma, atau semacamnya. Kalau dengan Bootstrap, kita tuh punya komponen-komponen bawaan yang disediakan oleh Bootstrap, kayak button, alert, carousel, dan juga semacamnya. Sementara dengan Tailwind itu kita nggak punya komponen-komponen tadi. Yang kita miliki atau yang disediakan oleh Tailwind adalah kelas-kelas kecil yang disebut dengan utility classes. Bentuknya tuh kayak gini. Flex, item center, justify center, screen, screen, kayak gini. Nah, masing-masing kelas ini dia menjadi representasi untuk CSS declaration. Contohnya kayak gini. Flex itu bakal jadi kelas flex. CSS declaration-nya adalah display flex. Jadi dia itu untuk bikin flex box. Sementara item center, dia itu untuk line items center. CSS declaration-nya ini. Begitu juga dengan yang lain. Dia punya CSS declaration yang dia representasikan. Gitu. Sehingga kalau di Tailwind ini kita kalau mau bikin sebuah komponen atau sebuah visual tertentu, kita harus mendeskripsikan visual tersebut, lalu kita terjemahkan deskripsinya menjadi kelas-kelas kecil Tailwind. Contohnya button. Button itu ada visualnya. Dan dari visual itu kita bisa deskripsikan, misalkan button itu warnanya merah, teksnya warna putih, lalu dia agak tebal, artinya kita kasih padding. Kemudian dia punya shadow, dia punya sudut yang agak tumpul. Kemudian juga dia punya visual tertentu lainnya gitu. Jadi visual tersebut kita bisa deskripsikan. Nah, deskripsi tersebut kita bisa terjemahkan atau kita tulis kelas Tailwind-nya. Jadi begitu. Alih-alih kita punya kelas kayak BTN atau alert atau carousel, jadi kita punyanya di Tailwind ini kelas-kelas kecil tadi yang disebut dengan utility classes. Contohnya di sini kita akan bikin button. Button ini misalkan kita kasih warna merah. Di sini warna merahnya tuh ada banyak. Ada 50, 100, sampai 950. Kita kasih yang 500. Nah, di sini kita pengen kasih teksnya itu warna putih. Kita kasih teks white di sini. Jadi warna putih sekarang. Kemudian karena ini agak kurus atau nggak punya
ketebalan sama sekali, kita kasih padding. Padding ini utility class-nya itu diawali dengan P. Nah, P di sini kita bisa kasih padding untuk horizontal atau vertikal atau keduanya. Kita misalkan pengen ngasih horizontal. Nah, padding horizontal di sini kita kasih px di Tailwind. Misalkan kita mau kasih padding x-nya tuh 6 di sini. px 6 ini dia diterjemahkan nantinya atau CSS declaration-nya adalah padding inline 1,5 rem. 1,5 rem ini kita bisa jadikan pixel dengan mengalikannya dengan 16. Gak enak banget ya kalimatnya. Kita kalikan dengan 16 supaya jadi pixel karena satu remnya itu dia 16 pixel. Jadi kita tinggal kalikan 16 aja gitu. Nah, kalau kita hover di sini itu ada. Jadi kayak gini. Ups. Nah, kayak gini. 1,5 rem sama dengan 24 pixel gitu. Jadi kayak gitu. Kemudian di sini untuk vertikal kita pakai PY. PY ini untuk Y ya, kan X horizontal, Y itu vertikal. Di sini kita kasih misalkan 3. Jadi begini dia. Atau kita kasih 2, boleh juga. Nah, lebih bagus kalau menurut gua. Jadi PY2 itu dia jadinya 8 pixel. Kemudian selain itu kita juga bisa kasih rounded untuk border radius. Jadi border radius di Tailwind itu namanya rounded. Di sini ada banyak pilihannya, ada 2XL, 3XL, atau bahkan ada LG juga, ada AMD. Misalkan kita mau kasih XL, jadinya begini. Begitu ya. Jadi ini bagaimana kita menggunakan Tailwind untuk membuat komponen. Nah, ini kocak banget ya untuk gua copy kayak gini. Oke, jadi begini ya. Mungkin ini berat banget pasti karena kan ini ada IntelliSense-nya atau ada autocomplete, ada autocomplete-nya gitu. Oke, jadi ini cara kita pakai Tailwind ya untuk bikin komponen button contohnya. Nah, ini juga berlaku untuk komponen yang lain. Jadi simpelnya untuk bikin visual atau bikin komponen, bikin apapun itu, user interface ya, konteksnya gitu. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus tahu dulu visualnya itu kayak gimana, dan itu secara umum memang begitu kan. Kemudian juga kita perlu deskripsikan, kita harus tahu deskripsinya kayak gimana, dan kita bisa cari kelas-kelas Tailwind-nya gitu untuk mengimplementasikan visual tadi menjadi sebuah user interface di website contohnya. Kayak gitu. Jadi itu yang akan kita pelajari. Pertama kita akan bikin project-nya, kemudian kita akan lanjut lagi belajar soal variance, dark mode, sampai kita juga akan belajar soal custom style, sampai kita juga belajar soal kustomisasi atau belajar soal konfigurasi. Kayak gitu. Oke, sekarang kita akan bikin sebuah project baru Tailwind. Di sini kita bisa pergi ke halaman installation. Di sini ada beberapa opsi ya, atau ada beberapa guides. Pertama ada fit atau fight atau fit, terserah lo nyebutnya gimana. Kalau misalkan lo bikin project kayak React atau Vue atau yang lainnya yang pakai fit sebagai build tool atau ya bundler atau semacam itulah. Kemudian lo mau pakai Tailwind ya bisa pakai guide yang ini karena dia punya plugin untuk fit. Di sini juga ada PostCSS. Kalau misalkan lo pakai PostCSS sebagai preprosesor CSS, lo juga bisa pakai ini sebagai plugin PostCSS atau pakai Tailwind sebagai pluginnya PostCSS. Selain ini juga lo bisa pakai Tailwind CLI. Di sini tuh dia sebagai standalone executable, jadi dia nggak depends ke tools yang lain ya. Jadi dia benar-benar bisa dieksekusi tanpa alat yang lain gitu. Kemudian juga ada guides untuk masing-masing framework. Di sini yang mungkin lo pakai gitu kayak Laravel, Nux, Svelte, dan juga React Router, juga bahkan ada Phoenix, juga yang lainnya gitu. Kalau misalkan lo pakai ini salah satunya atau ya terserah, intinya lo pakai framework yang ada di sini ya lo bisa ikutin guides yang sesuai dengan framework yang lo pakai. Selain itu di sini ada CDN atau Play CDN. CDN ini lo bisa pakai kalau misalkan lo mau pakai Tailwind itu sebagai alat prototyping lo, jadi bukan untuk kebutuhan production ya. Karena di sini ditulis juga the Play CDN is designed
for development purposes only and is not intended for production. Jadi dia nggak ditujukan untuk atau tidak dimaksudkan untuk production karena itu berhubungan dengan cara kerjanya si CDN ini atau ya dia nge-compile kelas-kelas Tailwind-nya karena kalau misalkan dia itu kita pakai sebagai CDN, pertama dia akan ngebaca kelas-kelasnya dulu yang dipakai oleh kita gitu di dokumen HTML. Misalkan dia ngeload HTML ini, nah dia bakal baca dulu ini. Nah dia baru nge-generate kelas-kelas ini, kemudian baru ada stylenya. Nah saat kelas-kelas tadi lagi di-generate, artinya si website itu nggak ada stylenya. Kayak misalkan di sini ada teks 3XL, Tailwind aja belum nge-generate kan. Font bold, ada underline, Tailwind belum nge-generate kelas-kelasnya. Nah di situ dia gak bakal punya style. Baru ada style setelah si kelasnya itu tadi udah, atau stylenya itu udah di-generate oleh si Tailwind Play CDN. Jadi itu nggak cocok kalau kita pakai untuk production, itu alasannya. Jadi ada semacam fase namanya itu, pokoknya singkatannya fauch. Nah ini, flash of unstyled content. Jadi kira-kira begini, jadi kayak glitch gitu. Jadi kayak sedikit unstyle gitu, ada fase sedikit gitu. Di si website itu dia nggak punya style, kemudian baru ada style. Makanya kan sebutnya flash of unstyled content. Jadi si website kontennya itu dia nggak punya style, baru dia muncul stylenya. Itu kenapa nggak cocok. Nah di sini kita akan pakai Tailwind CLI, oke? Kita udah memahami beberapa opsi yang bisa kita gunakan untuk install Tailwind. Di sini kita akan pakai Tailwind CLI supaya kita bisa setup projectnya itu di lokal. Pertama lo pastiin dulu lo mau install di mana atau bikin projectnya itu di mana. Di sini gua akan taruh di sini ya. Kita bisa bikin folder namanya Tailwind Essential. Contohnya lo bisa pakai nama yang lain juga nggak masalah. Di sini udah bikin, kemudian lo bisa masuk ke dalam foldernya. Lalu di sini lo bisa bikin atau install atau juga bisa init dulu. Gue pakai npm ya. Jadi alternatif dari npm. Kalau lo pakai npm, pakai yarn atau pakai yang lain juga nggak masalah. Di sini kita akan init. Dia bakal bikin package JSON ya. Kalau kita ls, di sini ada package.json yang di-generate oleh pnpm. Di sini kita bisa install Tailwind CSS at Tailwind CSS/CLI. Di sini kita install dua package. Pertama, package Tailwind itu sendiri. Kedua, ini adalah package-nya si CLI tersebut yang kita pakai nanti untuk nge-compile Tailwind. Ini udah berhasil ya, udah selesai. Dan di sini kita bisa add folder, tutorial, Tailwind Essential. Di sini kita add. Oke. Kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua ini kita bikin Bagian kedua ini kita bikin file CSS ya. Di sini kita bikin namanya style.css contohnya. Kemudian kita import Tailwind CSS. Import Tailwind CSS ini kode yang sebenarnya standar. Add import ini kode CSS standar gitu, dimengerti oleh browser tanpa harus diproses oleh compiler apapun. Tapi Tailwind CSS di sini dia nggak ngerti browser. Kalau lu lempar ke browser langsung kode ini dia nggak paham. Karena Tailwind CSS ini apa? Path, URL atau apa gitu. Jadi nggak ngerti. Makanya kita perlu nge-compile ini jadi kode CSS standar dengan Tailwind CSS compiler atau Tailwind CLI. Begitu. Nah, Tailwind CSS ini maksudnya adalah path ke file CSS-nya Tailwind yang ada di sini. .modules, di bagian Tailwind CSS, dan dia adanya di sini. Index. Nah, jadi kita itu nge-import file index CSS yang ada di package-nya Tailwind CSS di dalam sini. Gitu contohnya. Nah, sekarang kita bisa nge-compile file ini dengan Tailwind CLI. Caranya adalah npx add Tailwind CSS/CLI. Ini artinya kita mau ngejalanin CLI-nya Tailwind melalui atau menggunakan npx. Npx ini adalah package runner-nya Node.js gitu. Jadi ini kan package atau compiler ya. Jadi kita nyuruh npx ini untuk ngejalanin si CLI-nya Tailwind. Nah, di sini kita pakai min i atau strip i. Ini adalah flag atau
untuk ngasih tahu Tailwind file CSS yang mau kita compile itu yang mana, atau mau kita build itu yang mana, yaitu yang style.css. Jadi di sini kita bisa ngasih path. Cuman karena kita punya filenya itu di sini style.css itu setara atau di dalam folder yang sama kita jalanin CLI ini, yaitu di sini. Ini sama ini kan sama nih. Jadi kita tuh ngebuka terminal ini di folder yang ini. Jadi kita nggak usah pakai path apa-apa gitu. Jadi dia ngebacanya, oh style CSS ini yang ada di folder ini, yaitu yang ini gitu. Nah di sini flag O adalah atau option O ini untuk ngasih tahu Tailwind CLI kalau kita mau file hasilnya itu ditaruh di mana. Kita bisa kasih output.css. Nah, sama kayak flag min ini, kita nggak perlu lagi ngasih path. Kalau lo mau juga boleh. Misalkan lo mau taruh di folder this, atau di folder build, atau yang lainnya boleh juga. Tapi di sini gue akan taruh di satu folder yang sama. Jadi kita bisa enter, tunggu prosesnya sampai selesai. Sebenarnya prosesnya ini cepat harusnya, karena gue pakai Windows. Gue paling nggak ngerti kenapa dia tuh selalu lambat gitu. Nah, jadi dia udah selesai. Kalau kita jalanin lagi, nah dia lebih cepat gitu. Entah mungkin karena performance-nya itu karena gue aktifin apa sih, battery saver segala macam lah, entah. Pokoknya gitu. Tapi di sini intinya kita udah nge-generate satu file output.css yang ada di sini. Ini hasil dari file atau hasil dari proses Tailwind CLI. Di sini ada banyak ya, nanti kita jelasin. Atau kita bahas, atau kita pelajari. Nah, sekarang kita bisa masuk ke bagian yang lainnya, yaitu bikin file index. Di sini adalah playground kita nantinya. Kita bisa ketik HTML5. Nah, di sini kita bisa kasih judul belajar Tailwind. Kita link rel style kayak gini. Bukan style.css tapi output. Yang kita pakai itu output, bukan style.css. Karena yang kode CSS standar itu yang ini, bukan yang style.css gitu. Nah, sekarang kita bikin misalkan hello world. Kita save. Kemudian di sini kita buka si HTML-nya. Kita bisa copy path. Mana ya? Copy path di sini. Jangan dulu di enter, tapi kita ketik dulu file // enter. Nah, kita udah punya satu project Tailwind baru pakai Tailwind CLI. Tapi di sini belum ada stylenya. Nah, kita akan belajar bagaimana bekerja dengan Tailwind CLI. Oke? Kita udah bikin satu project Tailwind dengan Tailwind CLI ya, untuk sebagai alat build prosesnya atau compilernya. Jadi dia tuh nge-compile file yang ini menjadi file output.css gitu. Jadi untuk pertama kita akan coba bikin style. Misalkan kita mau kasih kelas text 3XL. Lalu kita kasih font bold, kita save. Kalau kita reload di sini, dia nggak ngaruh apa-apa. Kalau kita inspect juga, misalkan kita inspect, di sini kalau kita klik sini, nah di sini nggak ada style yang kita pakai atau kelas yang kita pakai. Text 3XL harusnya ada di sini, tapi di sini nggak ada. Ini disebabkan karena kita belum ngasih tahu Tailwind lagi. Kalau kita pakai kelas ini, kelas text 3XL dan juga font bold. Jadi proses Tailwind itu atau cara kerja Tailwind itu dia bakal nge-generate kelas yang kita pakai aja. Jadi dia nggak nge-generate semua kelasnya gitu. Kan dia punya banyak ya. Ada padding, ada buat background, border, ada shadow, segala macam. Nah, kalau kita nggak pakai itu kan nggak make sense kalau dia di-generate ke file CSS-nya. Itu bakal bikin filenya itu jadi gede gitu. Nah, maka dari itu dia bakal nge-generate kelas-kelas yang kita pakai aja. Untuk tahunya dia nge-scan semua kelas yang kita pakai lewat file HTML contohnya, atau file yang umum biasa kita pakai kayak React, TSX, JS, JSX segala macam semacam itu. Jadi dia
nge-scan lewat file-file tadi gitu. Contohnya di sini di kelas atribut. Nah, di sini kita belum ngasih tahu Tailwind lagi, sebelumnya kita nge-generate file output.css ini, tapi kita kan belum pakai. Kita cuman nge-generate untuk pertama kali build aja gitu. Atau untuk testing juga bisa dibilang begitu. Nah, tapi di situ Tailwind belum tahu kita pakai kelas ini. Nah, untuk itu kita kasih Tailwind tahu lagi. Gak enak banget itu. Harusnya kasih tahu Tailwind lagi lewat Tailwind CLI untuk nge-generate output yang baru dengan informasi yang baru, yaitu kita pakai dua kelas ini. Makanya kita generate lagi, kita enter. Nah, sekarang kalau kita buka output CSS, di sini ada kelasnya. Nah, otomatis kalau kita reload, nah dia sekarang ada stylenya. Kalau kita inspect lagi, di sini udah ada font bold dan juga text 3XL yang sebelumnya itu nggak ada. Dia tuh berasal dari sini. Gitu. Karena memang kita ngeload atau nge-link file CSS ini sebagai style sheet-nya atau yang output.css ini gitu. Jadi cara kerja Tailwind tuh begitu. Kalau kita bikin kelas baru atau kita pakai, bukan bikin ya, kita pakai kelas baru, kemudian kita pengen tahu atau kita pengen nge-generate kelas tersebut, gimana ya, enak ya? Oke, jadi kalau kita pakai kelas baru dari Tailwind, kemudian kita perlu ngasih tahu lah gitu, si Tailwind-nya ini kalau kita pakai kelas tersebut. Nah, proses ini sebenarnya nggak manual. Kalau misalkan lo pakai framework kayak Next.js, kayak apalagi build tool kayak Vite, gitu kan. Kemudian juga yang lainnya, yang modern tools gitu, yang modern build tools kayak pakai Webpack segala macam, itu mereka biasanya tuh udah punya semacam watchers atau ya yang pemantaunya gitu. Kemudian dia juga nge-build otomatis. Jadi itu kenapa kita nggak ngelakuin itu, atau kita tuh nggak bikin tangan kita atau tangan kita kotor atau kita tuh keringetan gitu ngatur setup segala macam kayak gitu, karena memang secara otomatis itu udah di setup oleh si vendor dari framework atau build tool tadi kayak Next.js, mungkin kayak yang lain gitu kayak Vite segala macam, itu udah otomatis. Nah, kalau kita pakai Tailwind CLI, kita setup sendiri dan juga kita harus ngejalanin ini secara manual. Tapi Tailwind juga punya opsi untuk supaya kita tuh nggak ngejalanin si compilernya itu bukan otomatis, tapi manual. Nah, sebaliknya kita pengen si Tailwind CLI ini dia secara otomatis tuh nge-rebuild gitu, nge-recompile si CSS-nya ketika kita nambahin atau ngurangin kelas-kelas Tailwind yang kita pakai. Contohnya di sini. Kalau kita mau kasih text blue 500 misalkan supaya jadi warna biru, kita save, kalau kita reload dia belum jadi biru. Tapi kita harus jalanin lagi. Ini manual. Tapi dia bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, supaya kita bikin prosesnya lebih enak, kita bisa pakai flag, double hyphen atau strip watch atau pantau lah gitu. Nah, sekarang si Tailwind CLI-nya itu dia nggak nge-exit atau dia tuh tidak nge-kill sendiri gitu prosesnya ya gitu, jangan salah paham. Jadi begitu. Kemudian ya kalau kita pakai flag watch ini, kalau kita misalkan mau ganti jadi red, kita save, nah dia langsung nge-rebuild. Jadi kita di sini tinggal reload gitu. Kemudian lagi di sini kalau kita mau ganti lagi jadi yellow, kita save, kemudian kita reload. Nah, di sini kita udah bikin satu apa ya? Ya project Tailwind, juga belajar satu flag dari Tailwind CLI yaitu watch. Oke. Oke, sekarang supaya prosesnya lebih enak, kita bisa pakai VX Light Server. Di sini kita akan serve kayak gini. Kita Y, kemudian tunggu ya. Oke, sekarang kita bisa lihat di sini kebuka tab baru, kita bisa close yang lama, dan dengan ini kita bisa buka lagi satu proses di sini. Nah, di sini adalah proses untuk Tailwind ya. VX, Tailwind, CSS, CLI,
min i style.css dan juga min o-nya output.css bukan slash min watch kayak gini. Nah, sekarang kalau kita ganti jadi blue, kita save. Nah, dia otomatis nge-reload. Itu maksudnya. Kita bisa zoom lagi. Gitu. Jadi kalau kita mau hapus ini misalkan. Nah, jadi kita nggak perlu nge-reload secara manual. Itu. Jadi itu light server ya. Jadi ini package lainnya yang bisa kita gunakan untuk dia itu nge-serve file statis kayak index.html dan juga CSS. Nah juga dia bakal mantau atau memantau perubahan yang ada di file tersebut. Kalau misalkan ada perubahan dia bakal nge-reload gitu. Nah di balik layar dia pakai yang namanya tuh browser sync. Gini deh, browser sync. Nah dia pakai ini. Gitu. Jadi dia tuh bakal memantau perubahan dan dia bakal nge-reload. Kayak tadi. Misalkan kita ganti jadi 5, save, dia jadi gede. Nah, itu aja. Jadi supaya prosesnya tuh enak. Kita belajarnya juga lebih nyaman. Oke, sekarang kita akan belajar bikin komponen pertama kita dengan Tailwind. Di sini contohnya adalah button. Sesuai dengan pelajaran kita sebelumnya, cara kerja Tailwind adalah dengan menggabungkan beberapa kelas-kelas kecil Tailwind sehingga dia membentuk atau membuat sebuah visual ataupun komponen secara spesifik sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya di sini adalah komponen button. Nah, jadi kalau kita mau bikin button ini menjadi button yang hidup gitu, bukan hidup beneran ya. Jadi button yang kita kode gitu kan, yang bisa diklik segala macam gitu. Pokoknya kita transformasi button ini jadi kode dengan Tailwind, kita harus punya visualnya dulu. Contohnya di sini adalah visual buttonnya kayak gini. Nah, setelah itu kita deskripsikan button itu tuh kayak gimana. Di sini contohnya punya latar belakang biru, teksnya putih, terus sudutnya itu dia enggak lancip alias rounded gitu kan. Kemudian juga dia agak tebal gitu dari teks ke area ujung dari buttonnya dia agak ada space gitu, ada ruang segala macam. Jadi kita perlu mendeskripsikan hal-hal kayak gitu walaupun secara nyatanya kita tuh nggak bener-bener kayak kita lagi berefleksi ya, kayak maksudnya kita pasti tahu, oh kita mau bikin buttonnya kayak gini, kita udah punya gambarannya gitu. Dan lebih bagusnya kita harus punya gambaran yang jelas, yang benar-benar eksak atau yang benar-benar tepat gitu, sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi nggak samar-samar. Nah, seringnya sebagai front end itu kadang kita terlalu samar gitu. Misalkan kita mau bikin layout admin, ada sidebar, ada konten, kemudian nanti ada button, ada input. Nah, kita tahu komponen-komponen tersebut, tapi kita nggak tahu desain yang tepatnya itu kayak gimana. Kita nggak tahu si inputnya itu dia punya border warna apa. Kita nggak tahu juga teksnya itu warna apa. Kita juga nggak tahu button itu warnanya ada apa aja, ukurannya berapa, paddingnya berapa, segala macam. Sehingga ketika kita nulis kode-kode tersebut yang ada di pikiran kita ya, itu bakal lama karena kita harus mikirin desainnya sambil ngoding gitu. Dan itu sering kali terjadi karena memang tugasnya frontend kan bukan ngedesain ya. Kita tuh implementasi sebenarnya. Tapi ada kasus di mana kita tuh ya kita ngedesain juga gitu. Apalagi kalau misalkan kita kerja di startup segala macam lah semacam itu. Jadi kita harus melakukan itu seorang diri gitu. Nah, secara idealnya hal yang kayak gitu dilakukan oleh UI UX designer. Kalau misalkan lo kerja di perusahaan yang agak gede itu dia biasanya punya dedicated atau orang terpisah yang ngerjain desainnya, yaitu UI UX designer tadi. Contohnya button ini. Di sini buttonnya tuh kan cuman gambaran, lu kan nggak tahu ya ini gambaran dong kayak gini, tapi lu nggak tahu ini ukurannya, lu bisa ngira-ngira dong, oh birunya kayak gini. Kalau warna mungkin lu bisa nebak atau pakai tool kayak color picker gitu kan, atau semacam itulah gitu yang bisa ngambil warna, kode warna gitu. Tapi untuk padding gini atau roundednya ini kan lu nebak-nebak karena lu nggak tahu ukurannya berapa. Nah untuk itu lo harus tahu deskripsinya. Ya biasanya dilakukan oleh UI designer. UI designer yang ngasih tahu lo. Nah di sini kebetulan karena yang bikin buttonnya itu gua, ini adalah deskripsi dari button tersebut. Di sini contohnya latar belakang warna birunya itu kode warnanya adalah ini 0069FF. Jadi ini adalah kode warna dalam format hex. Lalu sudutnya yang round ini dia
sebesar 12 pixel. Kemudian teksnya warna putih dengan kode hex FFF FFF. Lalu paddingnya yang kayak gini, lo nggak bisa ngirangin, walaupun lo bisa ngira-ngira sebenarnya. Tapi kan lebih bagus biar pixel perfect. Ya lo harus tahu ukuran yang benernya tuh berapa. Nah di sini horizontalnya itu 24 pixel, sementara vertikalnya itu 14 pixel. Jadi begitu. Nah, setelah lo dapet deskripsinya, lo tinggal tulis aja kode Tailwind-nya. Kode Tailwind di sini kan kelas-kelas tersebut. Jadi tinggal pikirin aja, atau tinggal cari sebenarnya representasi dari visual-visual ini tuh apa. Misalkan horizontal 24 pixel padding, itu kelasnya apa? Yang vertikal berapa gitu, atau kelasnya apa? Lalu radius 12 pixel tuh kelasnya apa? Kode warna ini bla bla bla. Hal kayak gitu yang lo perlu lakukan gitu. Nah, kalau misalkan ada UI UX designer yang terpisah tuh, mereka biasanya ngasih file source-nya atau pakai tool ketiga untuk handover kerjaan UI UX designer ke front-end developer gitu. Gue nggak tahu nama toolsnya, lupa gue. Kagak inget karena kenyataannya karena gue tuh lebih sering ngedesain dan juga mengkode desain tersebut tuh seorang diri. Jadi ya gue nggak perlu gitu, ngapain juga. Karena itu kerjaan gue sendiri kok gitu. Jadi tinggal lihat aja source code-nya gitu. Sorry, bukan source code-nya, tapi gue lihat tinggal lihat aja gitu. Si desainnya. File desain source-nya itu tinggal lihat aja, tinggal explore. Misalkan di Figma tinggal explore. Oh, padding-nya sekian, bla 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 gitu. Jadi itu lebih gampang kalau buat gue. Nah, jadi flow-nya gitu secara umum. Pertama lo punya visualnya kayak gini, kemudian lo deskripsikan, kemudian tinggal ditransformasi ke si Tailwind. Di sini kita bisa bikin strukturnya dulu. Misalkan gue bikin div dulu ya. Ini untuk presentasi. Screen, screen, flex, item center, justify center. Gitu. Nah, ini kita bikin button. Button, kita save. Di sini kita udah punya satu button di tengah. Jadi gunanya div ini biar ke tengah. Screen, screen ini dia bakal diterjemahkan menjadi 100 VH dan juga 100 VW atau viewport width dan juga viewport high. Jadi tinggi viewport itu ini area putih ini yang lo lihat itu viewport. Itu kenapa kalau 100 VH artinya dia tuh 100 dari viewport high. Jadi viewport high-nya tuh bisa berubah-berubah. Kayak misalkan kita buka DevTools. Karena kita buka DevTools, dia jadi kedorong kan. Makanya si buttonnya juga pindah posisinya. Di tengah area putih ini, kalau kita tarik ke atas ya, dia jadi kecil, ke bawah jadi gede gitu. Itu viewport height dan juga viewport width. Nah, flex item center dan juga justify center ini bikin si buttonnya itu di tengah secara vertikal dan juga horizontal. Gitu. Nah, di sini buttonnya. Jadi kita udah punya satu button di sini yang akan kita eksekusi jadi sebuah visual kayak gini. Nah, sebelum itu di sini kita perlu install ya. Kita install Tailwind IntelliSense. Jadi IntelliSense ini adalah plugin atau extension Tailwind yang bisa ngebantu kita untuk dapat auto completion, syntax highlighting, juga apalagi contohnya documentation. Contohnya begini, kalau kita hover sekarang, nah dia udah ada deskripsinya atau apa ya namanya tuh CSS declaration ya. Kalau si kelas ini tuh dia bakal jadi apa gitu kan. Contohnya kayak gini, screen jadi 100 VW, flex jadi display flex. Kayak gitu. Ntar ya, minum dulu gua. Contohnya begitu. Ini lebih enak. Jadi kalau kita mau pakai kelas tertentu ya kita bisa tinggal pakai auto completion ya. Jadi misalkan kita mau pakai BG Blue 500. Nah, sekarang udah ada. Tuh, di sini udah ada langsung description-nya atau declaration ya. Kalau kita hover kayak gini dia. Nah, secara default si Tailwind ini color systemnya dia tuh pakai
format OKLCH. Jadi kayak gini, bukan pakai hex ya, atau pakai RGB atau pakai HSL. Kalau dulunya mungkin pakai HSL, cuman sekarang pakai OKLCH dengan beberapa alasan tertentu, misalkan biar bisa dapat target warna yang lebih akurat segala macam lah. Intinya begitu. Tapi ya begini, BG Blue 500. Ini nggak sesuai dengan apa yang kita punya di sini. Tapi nggak apa-apa, kita bikin dulu begini. Text white di sini kita save. Sekarang kita punya satu visual kayak gini. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini, kita bisa beralih ke bagian rounded. Roundednya itu 12 pixel. Cari aja 12 pixel tuh berapa di sini. Ininya kelasnya apa gitu maksudnya. Sini 2XL berarti rounded XL misalkan. Coba. XL. Nah, di sini kan bisa kelihatan tuh 12 pixel atau 0,75 rem. Tinggal dikali aja 0,75 rem dikali 16 karena satu rem itu dia 16 pixel maksudnya, 16 pixel. Kita save. Nah, dia udah begini, tapi dia nggak punya padding. Kita tinggal kasih paddingnya. Paddingnya secara horizontal dia 24 pixel, vertikal 14 pixel. Padding horizontal itu dia pakai PX. PX di sini pakai hyphen. Nah, ukurannya berapa? Tadi 24 pixel. Di sini kita tinggal cari aja 24 pixel, misalkan kita cari salah satu 4, 16. 16 pixel kurang berarti 5. Kalau 5 berapa? 20. 20 berarti 6 di sini mungkin. Nah, benar 24 pixel itu PX 6. Kalkulasinya dia itu sebenarnya ada perhitungannya gitu. Jadi nggak tiba-tiba 6 itu 24 pixel. Jadi ada namanya spacing. Jadi kalau di Tailwind itu ada satu spacingnya itu defaultnya 0,25 rem. Kemudian itu kayak base-nya. Jadi base itu dikalikan dengan angka yang ada di sini 6 berarti. 6 dikali 0,25 gitu. Jadi makanya jadinya 24 pixel. Tentu ini dikali lagi 16 karena kan supaya jadi pixel. Karena ini kan dia 0,25-nya itu dalam format atau dalam unit RAM gitu. Jadi ya begitulah intinya. Berarti simpelnya 0,25 dikali 16 dulu, kemudian dikali 6 gitu. Hitung aja di sini. 0,25 dikali 16 dikali 6. 24 begitu. Nah, tinggal yang vertikalnya 14. Vertikalnya itu pakai PY. Jadi X itu horizontal, Y itu vertikal. PY 14 itu berarti kira-kira 4. Belum, berarti 3. 3 itu 12. Berarti kita bisa kasih 0,5 di sini pakai titik 3.5. Nah, 14. Sama perhitungannya, kita save. Nah, kalau kita lihat buttonnya udah begini. Gitu. Nah, sekarang kita tinggal apalagi yang belum di sini. Warna. Di sini warnanya birunya belum sama. Biru di sini 0069 FF. Kalau di sini kita lihat warnanya dia 437 BFF. Jadi itu tidak sama. Untuk bikin warnanya sama supaya dia itu pixel perfect, kita tinggal ganti BG Blue 500-nya jadi BG. Kita pakai square brackets kayak gini. Kita tinggal kasih kode warnanya. 0069 FF. Kita save. Kalau kita cek lagi di sini, kenapa jadi masih begini ya? Wait, 0069 FF. 0069 FF. Kita save. Ini udah bener kan? 0069 FF. Agak ngaco berarti kalau kita lihat di sini. Nah, udah benar. Si Windows ini ya yang agak ngaco. Oke, yang penting di sini udah 0069 FF sesuai dengan yang kita bikin. Jadi ini namanya arbitrary values atau nilai yang bisa kita isi dengan bebas atau sewenang-wenang. Kayak gitu. Jadi itu juga akan kita pelajari soal arbitrary values. Jadi itu tuh nilai yang nggak ada di Tailwind, kemudian kita pengen tambahin gitu. Kayak misalkan kode warna ini nggak ada di Tailwind gitu. Jadi kita pengen tambahin dan kita bisa pakai sintaks namanya arbitrary values pakai square brackets kayak gini. Nah, kalau kita hover dia jadi begini.
gitu. Itu cara kita bikin tombol dengan Tailwind sesuai dengan visual yang kita miliki gitu. Walaupun arbitrary values di sini itu kesannya cepat, tapi secara ideal kayak misalkan warna gitu atau token yang lain, token itu kayak gini, warna, ukuran padding, ukuran rounded kayak gini, kemudian juga warna teks segala macam itu bisa dibilang token dalam konteks desain gitu. Nah, walaupun kita bisa pakai arbitrary values kayak gini, itu idealnya kita bisa taruh di yang namanya konfigurasi atau theme variables kalau di Tailwind versi 4. Kayak gitu. Tapi intinya kita udah punya satu button kayak gini. Ini kalau kita nggak zoom, jadi buttonnya kira-kira kayak gini. Kemudian kalau kita inspect, di sini paddingnya sama. Lihat ya, warnanya juga paddingnya juga ukuran teksnya segala macam. Jadi itu cara kita bikin button dengan Tailwind. Oke, sekarang kita udah punya satu button kayak gini. Ini kita buat di bagian sebelumnya. Dan sekarang kita akan belajar soal state atau modifiers atau variance. Jadi kadang orang nyebutnya pakai nama-nama tadi. Nah, ini tuh adalah cara kita ngasih style di dalam atau dalam satu kondisi tertentu. Misalkan saat button ini di hover, kita pengen warnanya berubah. Atau dia itu posisinya berubah. Atau saat dia fokus, aktif. Atau yang lainnya. Gitu. Kalau di CSS itu kita kenal dengan pseudo classes ya. Pseudo classes CSS. Nah ini. Pseudo classes kayak hover. Juga ada fokus, ada aktif. Selain itu juga ada pseudo elements kayak after, before gitu ya. Nah, Tailwind juga punya. Dan itu tergabung di dalam satu istilah tadi. Bisa variance, juga bisa modifiers gitu. Terserah lah gitu. Kita nggak mau berdebat soal itu. Tapi intinya kita akan belajar soal hal yang barusan gue sebutin. Gue hide dulu ini biar nggak pusing. Nah, di sini kita mau misalkan saat di hover, backgroundnya jadi blue 700. Kita save. Sekarang kalau kita hover, nah dia agak gelap. Background blue 700 gitu. Jadi dia lebih ya birunya agak gelap dan intinya dia warnanya berubah. Jadi kalau kita mau pakai stage atau variance, itu kita pakainya kayak gini. Pertama nama si variance-nya dulu, hover misalkan. Lalu nama kelas Tailwind-nya sama kayak yang biasanya, cuman dikasih prefix kayak gini, titik 2 dan juga nama si variannya. Kemudian yang lain juga misalkan saat aktif jadi BG supaya mencolok BG 500 ya. Kita save, kalau kita klik dia berubah jadi merah, kalau kita hover jadi birunya gelap, dan kalau kita klik jadi merah. Gitu. Jadi contohnya begini. Itu cara kita ngasih pseudo classes CSS di Tailwind. Nah, kalau kita mau lihat lebih lengkapnya tuh ada di sini. Hover, focus, and other stage. Di sini kita bisa pakai banyak banget ya. Bahkan ada first, last, odd, even yang kita biasa temuin gitu di CSS pada umumnya. Terus secara mendasar. Juga misalkan focus atau placeholder juga bahkan ada di sini. Misalkan input kita mau ganti placeholder warna placeholdernya. Juga di sini ada bahkan ada file. Kalau kita mau nge-style si button ini atau input file bagian buttonnya ini, itu kita bisa juga kasih pakai file varian. Contohnya kayak gini. Ada marker juga ada, kemudian apa lagi? Selection. Kita pengen ubah jadi kayak gini warnanya juga bisa. Apalagi misalkan first line atau first letter kayak gini. Kemudian juga apalagi backdrop juga bahkan ada. Selain itu juga ada responsive breakpoints atau varian responsive. Jadi si Tailwind ini juga dia punya sistem responsive web design. Sampai habis suara gue ngejelasin state. Ntar ya. Jadi Tailwind ini juga dia punya responsive design atau fitur responsive. Misalkan kalau tadi kan kita pengen si buttonnya itu berubah warna saat hover.
ini masih dalam satu konteks yang sama, masih soal variance atau state. Ya misalkan kita pengen si buttonnya itu berubah eh warnanya gitu, entah dalam kondisi apa gitu, kita pengen itu, tapi kita pengen merubah warnanya saat dia di mobile, itu bisa. Atau yang paling umum ya kolom, kita atau punya grid. Kita punya grid di desktop itu 3 kolom gitu. Cuman kalau di mobile itu kan kecil ya, makanya kita pengen persempit jadi 1 kolom itu bisa. Kita pakai yang namanya responsive design variant. Kayak gini contohnya. Bukan ini, yang di sini. Nah, contohnya gini, sama juga cara pakainya. MD, LG gitu. Pakai titik 2. Contohnya begitu ya. Kemudian di sini masih banyak ya. Bahkan kayak print juga ada support, scripting segala macam lah. Yang jarang banget. Kok gue sih jarang banget ya pakai yang begituan. Oke, jadi ini atau referensi yang lo bisa pakai kalau misalkan lo mau lihat list yang didukung oleh Tailwind soal varian tadi. Tapi di sini kita belajar soal ini dia. Oke. Sekarang kita akan belajar soal responsive design. Ini ngalangin gue dan ini juga gue agak kecilin ya karena gue butuh space yang agak gede. Ya, balik lagi kita akan belajar soal responsive design. Sekarang kita akan bikin grid contohnya. Kita hapus jadi di sini jadi grid calls-nya misalkan 3 ya. Kayak gini. Kemudian di sini grid item ya misalkan full H-nya itu 72. Terus background-nya di sini red atau blue deh. Udah kesebut. Sini kemudian kita copy aja. Di sini jadi red. Di sini jadi yellow. Gitu. Nah, kita udah punya begini. Jadi gridnya tuh ke samping ya. Ini udah bener. Dan dia kayak bendera ya. Kayak bendera negara gitu. Nah, kita inspect. Kalau misalkan kita aktifin responsive design di sini dan kita kecilin kayak gini, itu dia jadi begini, jelek, jadi kecil. Ini bayangin aja misalkan lo nampilin sesuatu gitu jadi gepeng begini kan jelek gitu. Nah, maka dari itu kita harus cari cara gimana caranya dia ke bawah. Untuk jadi ke bawah kalau dalam sistem grid kayak gini, ya udah kita tinggal bikin aja. Di sininya kita ganti jadi 1 dibanding grid calls 3 kita ganti jadi grid calls 1. Kayak gini. Kita save. Dia jadi ke bawah. Ini udah benar. Ini bagus kan kalau di mobile tuh jadi dia ke bawah gitu. Lebih ideal. Nah, sekarang kalau misalkan kita ganti lagi ke desktop atau ke tablet atau ke laptop atau ke laptop L, ini dia masih ke bawah, harusnya dia ke samping. Kalau kita quit aja bagian ininya, dia masih ke bawah. Tentu ini bukan yang kita inginkan. Kita pengen berjajar ke samping 3 kolom. Yang begini ke bawah itu cuma di mobile doang. Yang ini udah benar. Kita tinggal cari cara aja gimana bikin ini ke samping berjajar ke kanan gitu. Ke samping. Udah samping ke kanan lagi. Nah begitu. Tinggal cara ngatur itu ke samping tadi di ukuran desktop gitu. Jadi kalau kita balik lagi di sini mobile udah benar. Kalau kita mau ke laptop, kita tinggal kasih LG di sini grid calls 3 kita save. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia itu di LG atau di large, atau di prefix large atau di breakpoints maksudnya breakpoints large atau LG, dia bakal jadi grid calls 3 ini yang bakal dipilih alih-alih yang ini. Nah, kalau di mobile dia bakal ini yang dipilih. Nah, sementara kalau di laptop dia tuh bakal begini. Nah, LG ini dia bakal diterjemahkan atau maksudnya LG ini dia untuk breakpoints atau untuk ukuran layar dengan lebar minimal 1024 pixel. Jadi cocok ya 1024 tuh. Kalau misalkan kita turunin 1 ya nggak jadi gitu. Nggak masuk ke kondisi ini. Karena kan dia targetnya adalah 1024 pixel minimal. Di sini kita 1023. Makanya kita naikin 1 ya udah. Dan ini ukuran-ukuran layar yang standar ya, kayak 1024. Terus yang lainnya juga ada di sini daftarnya. Jadi kalau LG
Dia itu minimal 1024. Kalau XL dia minimal 1280. Biasanya ukuran MacBook. Dan di sini ada 2XL minimal 1536 pixel. Ini biasanya mungkin ukuran layar monitor yang gede-gede gitu. Juga di sini ada desktop. Sorry, bukan desktop, maksudnya tablet. Di sini ada tablet pakai MD atau medium. Dia 768 pixel. Lalu ada SM. SM ini masuknya ke mobile yang biasanya tuh dalam kondisi landscape, tau nggak tuh, yang kalau misalkan lo kan biasanya kan portrait ya, terus lo rotate gitu jadi landscape. Ukurannya tuh biasanya segini, kira-kira 640 pixel gitu. Nah, responsive desainnya Tailwind ini pakai sistem mobile first. Mobile first ini artinya lo ngedesain buat mobile dulu. Itu kenapa kalau lo mau target ukuran mobile, lo nggak kasih prefix apapun kan di sini, bener gak? Lo nggak kasih LG, lo nggak ngasih SM, lo nggak ngasih bahkan atau mungkin mobile MB gitu, atau yang lainnya, atau XS gitu mungkin, nggak ada. Karena memang kelas-kelas kayak gini, semuanya kelas Tailwind itu bakal ditargetin untuk mobile screen atau mobile device yang di bawah ini, artinya 640 pixel gitu. Itu kenapa kita pakai gini aja, grid call 1. Ini udah buat mobile gitu. Walaupun kalau kita hapus ini, nah kita hapus ini, dia itu bakal dibawa ke desktop juga. Artinya ya dia tuh memang itu bukan, namanya tuh bukan mobile only ya. Jadi mobile first. Jadi artinya dia tuh untuk mobile dan ke atasnya gitu. Maksudnya mobile first, lu ngedesain buat mobile dulu. Kalau dia nggak diubah pakai responsive breakpoints tadi atau responsive variance tadi, ya dia bakal terus di carry atau dibawa ke ukuran yang di atasnya, ke SM, MD, LG, XL, 2XL, bla 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 gitu. Sampai itu bakal dirubah. Kalau gak diubah ya udah dia bakal dipakai terus. Kayak contohnya di sini. Grid call 1 dari mobile dia bener. Sampai ke sini dia nggak diubah. Sampai ke sini juga nggak diubah, sampai sini juga nggak diubah. Kalau kita kasih yang tadi, kita Ctrl Z, kita save, artinya dari sini dia masih pakai yang call 1. Sini call 1, sini masih call 1. Karena dia itu diubahnya di LG di 1024 pixel. Kalau di sini dia udah pakai yang ini karena dia dimodify atau dia udah diubah jadi grid calls 3. Sebenarnya secara teknis nggak bener-bener diubah, tapi cuman diganti aja atau nggak dipilih lagi yang grid calls satunya. Alih-alih si browser milih yang grid calls 3. Kayak gitu, itu yang namanya mobile first. Jadi kalau misalkan lo mau ngedesain untuk desktop doang gitu, ya lo tinggal kasih prefix. Jadi mindsetnya adalah semua kelas Tailwind itu bakal dipakai di semua layar, terutama di mobile. Makanya mobile first gitu. Nah, sementara kalau misalkan lo mau ngubah, itu lo harus kasih prefix variance-nya LG, MD segala macam. Contohnya di sini kalau misalkan lo pengen ini tuh mulainya dari tablet, oh kayaknya di tablet juga bagus deh gitu. Buat dijadiin 3 kolom. Kan di sini prefixnya itu MD. Kalau kita save, di sini kita ke tablet, dia jadi 3 berjajar juga. Tapi di mobile tetap begini. Begitu, itu soal mobile first responsive desainnya Tailwind. Sama kayak Bootstrap juga. Bootstrap itu dia pakai mobile first juga. Jadi kebanyakan atau umumnya itu memang pakai konsep mobile first gitu. Oke. Kita lanjut lagi soal responsive design. Tapi di sini gue akan ngebenerin soal miskonsepsi yang umum sekali ketika pakai Tailwind atau pakai sistem mobile first responsive design ini. Contohnya, ketika lo pengen nampilin sesuatu di mobile aja, gitu. Dan di desktop, di tablet, atau ke atasnya itu pengen lo ilangin. Contohnya button hamburger gitu kan, buat nampilin menu itu kan biasanya di mobile doang tuh. Dan di atasnya itu kayak di tablet, desktop apalagi itu ya nggak ada gitu, harus dihilangin. Nah caranya itu begini, kita bikin lagi kayak gini.
eh kenapa gue sangat suka banget kayak gini, biar ke tengah gitu. Center, device center. Sini lo punya button misalkan ya, button menu. Ini bakal muncul di setiap device. Tapi lo pengen tampilin ini di mobile doang. Supaya lebih bagus kita kasih mobile menu. Gini. Nah, mobile menu ini lo pengen tampilin di mobile doang. Itu bukan begini. SM misalkan blok gitu. Misalkan ya, seringkali orang begini. Terus dia bingung sendiri gitu. Gimana caranya ngilangin di desktopnya. Di desktop masih ada gitu kan. Nah, maka dari itu yang benar sesuai dengan prinsip tadi mobile first. Artinya lu tinggal kasih aja hidden di sini. Ups. Hidden. Kita save. Dia itu bakal hilang buat semuanya. Ya kan? Sama mobile juga. Nah, di sini lu pengen nampilin dia itu di mobile doang. Artinya lu tinggal kasih prefix di sini. Hidden-nya itu di mana mulainya? Misalkan di tablet. Save. Muncul di mobile, ketika di tablet dia hilang. Jadi begitu. Lu kasih prefix saja. Lu pengen si buttonnya ini contohnya pengen hilang di saat atau di layar apa gitu. Makanya kalau kita pakai MD dia tuh bukan cuma di tablet doang tapi ke atasnya. Jadi begitu mobile first atau dia itu sistem responsifnya itu pakai minimal. Misalkan kita menarget layar tablet nih pakai MD. Nah dari layar tablet itu ke atasnya ke desktop kemudian ke large atau extra large gitu dia masih bakal dipakai. Contohnya di sini MD hidden buat tablet, buat desktop juga tetap hidden gitu. Jadi lo nggak usah MD hidden terus LG hidden, nggak usah. Jadi dia tetap dipakai. Jadi pakai konsep minimal, pakai sistem minimal dari tablet ke atasnya tuh bakal tetap di hidden gitu. Sampai dia tuh di override. Misalkan lo pengen entah dengan alasan yang kocak apa gitu lo pengen tampilin di desktop. Tinggal tampilin lagi aja, misalkan pakai LG Block. Nah, di sini di tablet dia hilang, tapi di desktop, di laptop dia ada. Nah, karena di sini LG Block, artinya ke atasnya juga ada. Ke XL, 2XL dia tetap ada. Contohnya. Nah, contohnya lagi, tetap ada kan? Gitu, jadi konsepnya. Jadi itu pakai konsep minimal. Gitu. Jadi bukan cuman only. Dia tuh MD hidden bukan berarti cuman untuk tablet doang. Enggak, dia minimal dari tablet ke atasnya tuh tetap dipakai. Sampai dia tuh di override lagi. Atau diubah lagi pakai prefix yang lebih gede lagi. Gitu. Jadi konsepnya gitu ya. Oke, sekarang kita akan belajar soal dark mode. Kalian tuh punya sistem dark mode juga. Dia maksudnya ke variance. Contohnya di sini balik lagi. Gue harusnya nggak hapus semua. Kita punya teks. Hello world. Kita kasih teksnya itu 4XL misalkan. Oke. Kemudian di sini kita akan kasih warnanya tuh berubah ketika di dark mode. Pakai dark atau kita kasih di sini red 500. Kalau di dark dia teks blue 500. Kayak gini. Kayak gini ya. Kenapa jadi biru? Karena komputer gua dia pakai dark mode. Gitu. Itu makanya dia jadi warna biru. Nah, secara default atau secara bawaan Tailwind ini dia pakai color scheme ya yang ada di sistem operasi kita. Kalau sistem operasi kita itu pakai dark mode atau light mode, ya dia aktifin tuh. Jadi ngebacanya di situ, enggak secara manual, secara otomatis dia ngebaca sistem operasi. Di sini kita bisa simulasiin di Chrome, kita bisa tekan Ctrl Shift P. Kita cari rendering di sini, show rendering. Nah, di bagian bawah di sini ada emulation atau emulate. Nah, di sini emulate CSS media feature prefers color scheme. Jadi si Tailwind ini under the hood pakai prefers color scheme. Di sini ada prefer color. Nah, by default this
uses the reverse color scheme CSS media feature. Jadi secara bawaan dia tuh pakai ini. Nah, di CSS ini tuh untuk ngebaca kalau si user ini dia pakai dark mode atau light mode gitu. Nah, di sini kita bisa emulate atau membuat simulasi gitu. Kita paksa ini jadi light mode. Nah, kalau kita pakai atau kalau si user contohnya pakai light mode, dia bakal jadi warna merah teksnya sesuai ini. Nah, jadi simpelnya gitu. Nah, kalau di Tailwind, artinya kalau kita nulis kelas itu tuh dia bakal ada di semua mode warna. Mau light mode atau dark mode dia bakal tetap dipakai. Contohnya begini. Kita hapus yang dark ini ya, kita save. Dia tetap merah, mau light atau dark, dia itu tetap merah. Nah, di sini kita bisa kasih dark text blue 500 supaya dia itu cuman adanya di dark doang. Jadi kalau misalkan kita hapus ini, yang rednya, kita save. Nah, kalau kita balik ke light, dia tuh pakai warna default atau warna inisialnya si browser ya. Yang umumnya itu warna hitam kayak gini. Gitu. Jadi karena kita nggak ngasih warna apa-apa untuk teksnya, jadi dia pakai warna bawaannya browser, jadinya kayak gini. Dan kalau misalkan di dark mode, itu jadinya warna biru, sesuai dengan kita buat kayak gini. Kayak gitu contohnya. Ini biasanya kita bisa taruh juga di body. Di body misalkan kita mau kasih background, apa nih? Backgroundnya blue 50. Nah, dia agak biru gitu. Tapi di dark mode kita pengen pakai BG Zinc 950. Save. Nah, dia berubah warna. Gitu. Nah, teksnya kita ubah. Misalkan kita pengen pakai teks gray atau zinc 600. Tapi kalau di dark, teks zincnya 400. Kayak gini. Save. Jadi kalau kita ubah, nah jadi lebih kelihatan ya. Jadi begitu. Kalau kita pengen perubahannya itu dilakukan secara manual tanpa harus ngandelin prefer color scheme, itu kita bisa lakukan pakai konfigurasinya Tailwind yang ini. Jadi kita copy, kita bisa pergi ke file CSS, di sini kita taruh di bawahnya, kita save. Sekarang dia itu nggak ngaruh, kita mau pakai dark juga. Nah, kita mau dark, mau light, dia tuh nggak peduli sama konfigurasinya user. Gitu. Jadi kita bisa close ini. Dia pedulinya dengan, atau kita bisa aktifin itu, atau kita switch itu dengan class yang ada di sini. Dark. Save. Atau, wait. Kenapa nih? Oh, sorry. Bukan yang ini. Di bagian ini nih. Sorry ya. Itulah pentingnya membaca. Kita save. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita hapus lagi yang ini, dia jadi light mode. Nah, kalau kita mau aktifin dark mode ya, kita pakai class dark. Save. Nah, dia berubah jadi warna gelap. Atau modenya di switch. Diubah jadi ke mode gelap. Ini karena konfigurasi kayak gini. Jadi, kita tuh ngubah gimana cara si Tailwind ini menggunakan dark mode-nya. Atau mengaktifkan dark mode-nya dengan konfigurasi custom varian. Jadi itu kita anggapnya tuh kita mau bikin custom varian dark yang ini. Nah, dark titik 2 ini adalah varian dan kita mau bikin ya intinya tuh kita jadinya nge-override bawaan atau varian bawaan yang dimiliki Tailwind atau varian dark mode yang dimiliki Tailwind secara bawaan. Kita override gitu. Custom varian dark. Kemudian kita kasih kondisinya. Nah, si dark varian ini diaktifin saat apa? Di sini saat si kelasnya itu atau si elemennya itu punya kelas dark, elemennya itu sendiri atau elemen yang punya atau yang pakai ini, yang pakai modifier atau prefix dark titik 2 ini, dia itu punya kelas dark atau dia itu anak dari elemen yang punya kelas dark. Dalam hal ini, kondisi kedua yang dipakai. Kenapa? Karena elemen ini dia nggak punya kelas dark. Dia pakai dark titik 2. Tapi dia nggak punya kelas dark. Yang punya adalah elemen parentnya, yaitu HTML. Nah, makanya kondisi kedua yang dipakai ini bisa diaktifin jadi, dan ini juga bisa diaktifkan dark mode-nya, itu karena dia anak dari elemen
HTML. Itu kenapa kita pakai kelasnya atau taruh kelasnya itu di HTML. Karena HTML ini kan top level elemen yang paling tinggi derajatnya ya. Atau paling tinggi dia secara tree, secara keturunan gitu. Dia paling atas. Nggak ada elemen lagi di luar dari HTML kan, dia paling atas. Itu kenapa kita taruh di sini supaya semua elemen yang ada di dokumen ini itu tercakup gitu. Kita bisa taruh di body atau bisa taruh di div segala macam. Tapi kita taruh di sini supaya semuanya itu tercakup kayak gitu. Nah, kita bisa hapus ini. Terus kita pindahin ke sini. Masih sama hasilnya karena si ini itu punya kelas dark. Tapi kalau kita misalkan taruh kelas darknya di sini, save. Nah, yang aktif cuman ini doang. Lo bisa lihat kan? Supaya kelihatan bedanya kita kasih red 500, di sini blue 500. Jadi kalau light mode dia itu red, kalau dark mode dia blue. Kita save. Nah, dark dia kan. Artinya dia itu aktif yang blue atau yang dark mode, benar, karena kita punya kelas dark. Kalau kita hapus ini, kalau kita save, nah dia jadi warna merah. Kenapa? Karena memang dia gak punya kelas dark ataupun dia anak dari elemen yang punya kelas dark di sini. Balikin lagi. Nah di sini yang aktif cuman paragraf ini doang. Yang body dia nggak aktif. Kenapa? Karena dia bukan anak dari elemen yang punya kelas dark, pun dia tidak punya kelas dark. Gitu. Kalau kita pindahin lagi kelas ini ke sini, nah, dua-duanya aktif. Jadi, ini aktif karena dia anak dari elemen yang punya dark. Ini, dia bukan anak dari elemen yang punya dark, tapi dia punya kelas dark. Artinya, mulai dari elemen ini, ke bawahnya, dia tuh mengaktifkan mode gelap. Di sini kita bisa tambahin lagi, P. Wow, misalkan save. Di sini ada di bawah ya. Nah, di bawah tuh. Kalau kita kasih dark, text white, save. Nah, dia ikut karena dia anak dari body juga. Kalau kita taruh di sini darknya, oke, supaya kelihatan bedanya. Text blue 500. Gini aja lah. Save di sini. Nah, ini warna merah karena dia tidak termasuk dari kelas dark, ataupun dia punya elemen ataupun dia punya kelas dark, nggak punya. Makanya dia nggak ngaktifin blue-nya, yang punya ini doang. Cakupannya ini nggak termasuk. Lo nggak diajak, sorry gitu. Nah, kita bisa aktifin di sini secara manual, kasih kelas dark, dia jadi aktif. Lihat, gitu cara kerja dark mode-nya si Tailwind, oke? Sebelumnya kita pernah menyinggung soal arbitrary values. Jadi itu tuh cara kita mendefinisikan atau ngasih value yang bisa dibilang sewenang-wenang gitu. Walaupun nggak bener-bener sewenang-wenang ya, tapi lo udah lihat lah contohnya kayak gimana. Kayak kita bisa ngasih warna dan juga sebenarnya kita bisa kasih itu untuk konteks lain. Misalkan padding, margin, atau yang lainnya. Contohnya begini. Kita balik ke sini, kita hapus. Kayak di sini kita punya button. Oke, kita save. Kita bikin background-nya gini, kemudian contoh aja ya, text white. Nah, kemudian kita pengen padding-nya itu benar-benar sesuai yang kita inginkan, benar-benar pixel perfect sesuai dengan desain yang ada. Misalkan padding-nya tuh 20 pixel ya secara horizontal. Itu kita bisa kasih 20 pixel di sini. Tentu yang di sini juga sama. Kita misalkan di sininya 10 pixel. Bisa juga. Jadi itu arbitrary values. Jadi kita bisa ngasih nilai yang kita inginkan gitu. Yang itu tuh nggak ada di Tailwind. Dan kita bisa ngasihnya kayak gini. Kalau kita inspect, itu bakal dijadiin satu kelas kayak gini. 20 pixel kan. Jadi begitu. Kemudian selain itu juga
Warna pun bisa, warna misalkan apa sih red gitu atau jangan red ya. Misalkan FFF, FFF gitu, save, sama aja kan. Atau kita pengen FF 0000 gitu. Itu bisa juga. Atau merah ya. Jadi begitu. White. Kayak gitu ya. Case-nya jadi serak gue jadi hilang. Jadi case-nya gitu. Yang lebih sering tuh ketika lo mau pakai background image sebenarnya. Yang gambarnya itu ada di satu tempat di URL. Contohnya begini, lo punya div, W-nya itu misalkan 72, H-nya juga 72. Background-nya blue misalkan kayak gini. Alih-alih pakai warna lo mau pakai gambar di Unsplash ya. Gambar kucing misalkan ya. Di sini. Copy image. Ntar kita nggak butuh yang lainnya sebenarnya, sampai sini aja harusnya. Nah, sampai sini. Di sini kita bisa ganti background blue-nya jadi background, tak lupa gua, image. Background image. Nah, di sini contohnya. Nah, URL. Terus di sini path-nya. Kayak gini, kita save. Lalu kita lihat di sini udah muncul gambarnya, tapi dia tuh gimana ya? Karena kontainernya itu dia lebih kecil dibanding ukuran gambar, makanya yang kelihatan hijaunya doang, bagian sininya doang kan. Untuk itu kita bisa kasih posisi. Posisinya misalkan BG center, save. Nah, jadi begitu. Dan di sini kita bisa kasih BG contain. Bisa juga. Nah, jadi kayak gitu, atau BG cover supaya dia tuh nge-fill apa ya namanya tuh kontainernya. Jadi dia nge-crop harusnya. Nah, jadi begitu. Itu yang paling sering biasanya dipakai. Bisa juga buat yang lain kayak misalkan shadow atau ya blur, bahkan kayak backdrop filter segala macam. Intinya lo bisa pakai arbitrary values untuk case-case kayak semacam tadi. Oke, sekarang kita akan bikin button yang sama kayak sebelumnya ya. BG 0069 F text white, PX-nya itu 6, P-nya 3,5, rounded-nya itu LG ya, bukan LG, XL. Save, buttonnya udah ada, kita kasih hover di sini biar bagus. Hover BG blue 700. Save. Nah, kita juga bisa kasih transition kayak gini supaya dia lebih smooth. Nah, sekarang kalau kita mau bikin button yang lain itu kita caranya tuh copy kayak gini. Ya kan, kita copy atau kita kasih gap di sini ya. Gap 6. Nah, untuk yang ini misalkan contohnya save. Yang ini misalkan download. Terus yang lainnya adalah upload, save. Ini nggak masalah gitu. Karena kita bisa bikin 3 tombol dengan visual yang sama. Tapi masalahnya kalau di dalam project nyata itu kan kita nggak begini ya. Masalahnya kalau kita bikin begini, misalkan kalau kita mau ubah si roundednya jadi 2XL, kita ubah di sini juga. Satu-satu tuh kita ubah. Gitu. Tentu kita bisa atasi ini dengan misalkan multi kursor ya. Kalau di IDE kayak VS Code tuh ada multi kursor. Atau bahkan bisa pakai AI juga. Kayak pakai kursor sih namanya kursor. Atau pakai GitHub Copilot segala macam tuh bisa. Tapi itu tetap aja bukan cara yang ideal gitu. Karena kita ngeduplicate ini di beberapa tempat yang sama. Kalau di 1-2 tempat sih oke-oke aja. Tapi kalau misalkan dia udah dipakai di banyak tempat gitu. Contohnya button ini pasti banyak dipakainya tuh beberapa kali gitu. Dipakainya tuh di beberapa tempat yang berbeda. Berulang kali. Jadi lebih ideal tuh dipisah gitu. Kalau di CSS tuh kita bisa bikin satu kelas baru misalnya .btn. Atau sebenarnya kalau misalkan
kita pakai framework kayak React atau Vue atau Laravel yang mendukung composition, kita bisa bikin itu jadi komponen. Contohnya kayak gini. Eh, kita bikin contoh komponen ya. Walaupun ini bukan project React, tapi gue cuman mau nampilin idenya aja. Contohnya begini, kalau di React Export button, di sini kita pakai children. Sini button props misalkan. Terus di sini kita bisa bikin export interface atau pakai type juga bisa. Terus di sini children, React Node. Tuh. Itu contohnya nggak apa-apa tuh, biar begitu. Nah, di sini kita balik lagi, kita bisa copy. Terus di sini return. Dan di sini dibikin kayak gini. Tuh. Ini nggak masalah ya, errornya begini. Karena memang kita bukan di project React beneran. Children. Nah, contohnya begini. Jadi kalau kita mau pakai button ini, kita tinggal bikin kayak gini. Ups. Kita tinggal pakai kayak gini. Button, save misalkan atau submit. Jadi walaupun kita pakai kelas-kelas Tailwind kayak gini, ini nggak masalah. Karena kalau misalkan si buttonnya itu ada perubahan visual, kita tinggal ganti aja di satu tempat dan di beberapa tempat yang lain pasti ikut. Karena dia pakai komponen yang sama. Jadi ada satu single lagi. Jadi single source of truth-nya itu ini. Atau satu komponen yang dipakai itu ini. Kalau di Figma tuh namanya komponen master kalau nggak salah. Gitu. Jadi si instance-nya ini dia bakal ngikut sesuai dengan yang ada di sini. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak pakai itu dan ada case yang lain misalkan yang kita tuh nggak pakai composition, itu bisa. Dan ini harusnya jadi opsi yang terakhir. Kita bisa pakai kelas CSS standar kayak gini. Kita pergi ke ke style. Kita bisa bikin komponen. Nah, di sini kita bikin button misalkan, lalu kita copy aja yang ini. Kita salin, kita pakai apply. Kita ganti jadi XL ya tadi. Save, lalu di sini kita ganti jadi button. Button. Visualnya tetap sama, tapi approach-nya yang berbeda. Jadi kita menggunakan approach yang lebih reusable. Gitu. Jadi itu cara kita untuk menggunakan ulang atau reusing the styles. Jadi kita pakai ulang gitu style yang kita bikin sebelumnya di Tailwind. Jadi kita pakai apply. Nah, masalahnya pakai apply ini dia memang jalan gitu. Oke, dia memang jalan, tapi kalau kita pakai apply terus-menerus, itu bakal bikin si file CSS-nya tuh makin gendut, makin gede ukuran bundle-nya. Kenapa? Karena contohnya di sini kan banyak sekali ini ya, kelas-kelas yang kita pakai kayak Rounded XL, PX 3,5, PX 6, bla bla bla. PX 6, PX 3,5 maksudnya, text white, transition, dan lain sebagainya. Nah, kelas ini bakal ditransformasi jadi CSS declaration. Tuh, contohnya begini, kita inspect. Dia tuh bakal jadi kayak gini, diterjemahkan. Ya kan? Nah, gitu juga kalau misalkan kita pakai hal yang sama, misalkan kita pakai text white juga di bagian dunia yang lain. Gitu, di sini misalkan kita kasih BG black text white. Hello world. Kita save. Kita pakai di sini. Kita inspect di sini, text white ada di sini. Padahal di sini juga ada. Kita pakai text white, tapi dia jadinya CSS declaration. Jadi begitu, itu yang bikin jadi gendut. Pertama, di sini kita punya rule, CSS rule buat text white, yang deklarasinya itu color white gini. Nah, di sisi lain, di button juga ada color white juga. Jadi ada dua. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan lo punya komponen yang lain yang juga pakai text white contohnya, atau pakai kelas Tailwind yang sama, yang lo pakai di bagian yang lain, itu bakal dibundle lagi. Bakal ditransformasi jadi CSS declaration kayak gini. Nah, tentu aja itu jadi lebih gede ukuran si CSS filenya. Beda kalau misalkan lo pakai cara kayak gini. Lo mau pakai ini berapa kali pun kayak gini, kita salin sampai
Terserah lu mau sampai berapa kali gitu. Yang ini kita hapus, kita save. Nah, di sini ada 1 2 3 4. Walaupun lo punya 4 text white di sini, ya dia cuma tetap 1 karena text white ini dia masuknya bukan ke sini dong. Masuknya ke sini. Tetap ke kelas yang sama, kayak gitu. Jadi itu kenapa kalau pakai apply dia tuh bikin si file CSS itu lebih gendut. Kayak gitu. Jadi kenapa apply itu sebenarnya nggak direkomendasikan karena ya itu tadi masalahnya. Jadi sebisa mungkin lo pakai opsi yang lain kayak tadi pakai kalau di React ya pakai composition atau pakai misalkan pakai view ya juga pakai composition gitu. Jadi apply itu mungkin kayak bener-bener opsi paling terakhir lah gitu. Kalau misalkan lu pakai HTML doang, terus lu pakai Tailwind ya lo harus nanya lagi apakah lu mau nulis yang kayak gini gitu. Kayaknya lebih enak pakai CSS framework yang lain gitu kalau misalkan cuma pakai vanilla CSS. Entah vanilla CSS itu istilah yang valid. Tapi intinya begitu. Atau bahkan lu lebih baik pakai Bootstrap gitu. Pakai CSS konvensional yang selama ini ada gitu kan lebih cocok lebih enak juga di maintenance-nya dibanding pakai cara yang kayak gini. Jadi begitu ada semacam catch-nya. Oke. Sekarang kita akan belajar soal theme variable. Jadi di Tailwind versi 4 itu kita udah nggak punya lagi file konfigurasi yang basisnya itu JavaScript. Di sini nggak ada ya. Kalau dulu itu ada tailwind.config.js atau .mjs atau .ts. Sekarang udah nggak ada. Di Tailwind versi 4 semuanya tuh ditulis di dalam style CSS. Entah lo nulisnya pakai atau ngasih namanya tuh global, app, main atau semacam itu, yang penting dia tuh ditulisnya di CSS kayak gini. Kayak gitu. Jadi kalau kita mau nulis konfigurasi itu adanya di sini. Contohnya misalkan kita mau ganti warna ya atau define warna. Kita pakai cara kayak gini. Pakai add theme. Kita tulis di sini theme. Di sini pakai color misalkan ini kita ganti jadi primary. Jangan pakai kayak gini karena kalau kita pakai arbitrary values untuk warna contohnya itu bakal ribet. Kalau misalkan warnanya sering dipakai, kalau lu mau ubah ya lu ubah di beberapa tempat yang berbeda gitu, itu ribet dan itu tidak baik gitu. Jadi bikin lo hidupnya susah. Makanya di sini kita bisa bikin primary misalkan. Terus kita ganti di sini jadi primary. Kita save. Kemudian kalau kita lihat di sini tetap warnanya sama. Gitu. Kalau kita ganti jadi red, nah dia berubah. Kalau kita ganti balikin lagi kayak tadi, dia jadi sama. Jadi kalau kita kasih color primary ini, kita punya warna tambahan yang ditambahin dari color sistemnya Tailwind. Di sini kan ada banyak yang amber, ada blue, ada red, ada yellow. Nah ditambah lagi sekarang ada primary kayak gitu. Jadi nggak nge-override color sistemnya Tailwind. Tapi kalau misalkan lu mau nge-override, misalkan lu ini 500. Terus lo pengen ganti tuh color blue 500. Ganti jadi red gitu. Entah dengan tujuan apa, misalnya lu suka nge-troll gitu. Ya bisa kayak gini. Nah ini ngoverride style bawahnya Tailwind, yaitu warna. Gitu. Kemudian selain warna ya bisa yang lain juga sebenarnya. Ini balikin lagi ya. Bisa yang lain, misalkan apa? Teks juga bisa. Kita balik lagi ke sini, kita hapus ini, kita kasih teks. Misalkan kita pengen teks gede gitu. Gede banget, kita save. Belum gede tuh. Kita bikin di sini. Teks. Gede banget. Misalkan gede bangetnya itu 10 rem. Nah, itu gede banget kan. Atau jangan gede-gede banget lah. Gak kelihatan gak. Nah, kayak gini. Jadi itu cara nge-define-nya. Dia tuh kayak CSS properties ya, custom properties. Atau CSS variable. Sintaksnya kan pakai double hyphen, strip, nama variabelnya apa gitu.
Itu juga sama si theme variable juga. Cuman bedanya dia tuh di treat atau di apa ya namanya tuh di handle-nya tuh secara berbeda dibanding CSS variable yang dimiliki ya CSS gitu. Karena ini theme variable. Karena setiap kali kita bikin kayak gini, itu dia bakal bikin kelas kayak misalnya color primary, dia tuh bakal di-generate atau bakal mengenerate kelas baru. Misalkan BG primary, terus apa lagi? Text primary, terus apa lagi border. Ada border primary gitu. Nah, jadi ketika kita ngedefine ini di dalam add theme ini, dia bakal ngegenerate kayak kelas-kelas begini. Ini contoh doang 3 ya, karena ada beberapa lagi yang lain. Kayak ring contohnya, atau shadow gitu. Yang lainnya gitu. Tapi ini contohnya 3 ini. Jadi ketika kita define ini, dia bakal ngegenerate kelas untuk Tailwind atau untuk yang atau untuk kita gunakan gitu. Beda dengan CSS variable, kalau kita bikin pakai CSS variable itu yang nggak bakal jadi kelas, dia jadi variable doang. Nah jadi ketika kita ngedefine ini, pertama dia jadi kelas. Ketika kita define kayak gini, dia pertama jadi kelas. Kedua, dia juga bikin CSS variable di root di sini. Lihat, nah di sini juga ada kan color primary. Jadi pertama dia punya variable yang di define-nya tuh di root. Kedua dia juga jadi kelas-kelas kayak begini. Jadi ada 2 hal ketika kita define begini, dia bakal melakukan 2 hal. Satu CSS variable, kedua jadi kelas-kelas Tailwind gitu. Nah, sehingga ketika dia jadi CSS variable juga, kita bisa define di sini. Contohnya begini. Misalkan alih-alih kita pakai BG Black, kita mau pakai var color primary. Kita save. Nah, kita bisa ambil dari primary kayak gitu. Karena memang itu jadi CSS variable yang reguler gitu yang bisa dimengerti oleh browser. Jadi kayak gitu. Itu soal theme variable. Jadi banyak ya. Di sini tuh banyak banget yang lo bisa uh, otak-atik gitu, mulai dari breakpoints juga lo bisa bikin font atau nambahin font baru. Dan di sini adalah table-nya. Ini table atau penjelasan ketika lo define variable dia tuh bakal terjadi apa gitu, atau dia bakal ngegenerate apa. Contohnya color. Kalau kita define theme pakai namespace color, dia bakal ngegenerate utilities atau kelas-kelas kecil tadi. Kayak gini contohnya BG, text, border, ring, shadow gitu. Nah kalau pakai font, dia bakal diterjemahkan atau ngegenerate kelas font kayak gini, font sans, apalagi serif, misalkan display atau yang lainnya. Juga ada yang lain, tracking, container, segala macem gitu. Dia diterjemahkan jadi sesuatu yang berbeda untuk masing-masing namespace ini. Nah, kalau suatu waktu lo tuh punya project legacy yang pakai Tailwind versi lawas kayak versi 3 gitu, dan dia tuh masih pakai konfigurasinya JS, itu ada juga caranya. Jadi lo tinggal pakai config di sini, add config. Nah, mana add config? Config. Nah, ini dia. Begini contohnya. Add config, terus di mana tuh si filenya, misalkan di sini Tailwind config to JS kayak gitu. Jadi dia bakal nge-load konfigurasi JS yang lama gitu. Cuman ada beberapa catatan di sini. Satu sebenarnya sih. Tapi di sini ada beberapa hal yang perlu lo perhatiin. Pertama, core plugins, save list, dan separator itu dia nggak didukung di Tailwind versi 4. Jadi lo nggak bisa gitu. Nggak bisa nge-import dari situ gitu. Jadi nggak didukung di versi 4-nya Tailwind. Selain itu juga pakai plugin ada di sini. Jadi nggak lagi pakai konfigurasinya si JS file. Sekarang lo pakai CSS. Misalkan plugin add Tailwind CSS forms atau tipografi gitu. Ya tentu aja ini harus diinstal dulu ya package-nya ya lewat npm atau yang lainnya gitu. Tapi intinya begitu. Jadi itu soal theme variables gitu. Kalau
biasanya kan kita mengenal itu dengan konfigurasi ya. Tapi sekarang lebih sering disebut sebagai theme variables. Walaupun itu masuknya konfigurasi juga, cuman ya itu nama yang lebih spesifik. Jadi kalau misalkan lo mau nyari itu kan lebih enak di dokumentasi gitu. Oke. Kita sebelumnya udah belajar soal komponen sini. Apply juga kita belajar arbitrary values. Jadi itu tuh cara kita selain reusing style kayak gini, juga kita belajar bikin custom style atau style tambahan yang nggak dimiliki Tailwind. Jadi kita bisa pakai arbitrary values, juga bisa bikin kelas tambahan kayak gini. Secara ini sebenarnya secara reguler di CSS kecuali apply-nya ya, karena ini punyanya Tailwind. Nah, selain itu kita juga bisa nge-custom stylenya si Tailwind. Jadi ada beberapa, paling tiga sebenarnya. Paling tidak ada 3 style yang bisa kita custom. Pertama itu ada base, kedua itu ada components, ketiga itu ada utilities. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat lagi ke sebelumnya, kita udah belajar bikin utilities baru, kayak misalkan color primary, dia bakal diterjemahin jadi BG primary, text primary, segala macam. Kita udah belajar bikin satu kelas tambahan atau belajar bikin satu utility tambahan gitu. Nah, jadi selain yang utility ini kita juga bisa nge-custom style untuk base. Nah, base di sini kita bisa lihat di file output. Adanya di paling atas. Nggak paling atas banget sih. Di sini harusnya. Sini. Ini base. Base ini atau istilah lainnya adalah preflag. Jadi ini kayak CSS untuk ngereset elemen-elemen HTML. Jadi kalau misalkan secara mendasar, di CSS itu dia punya style bawaan untuk setiap elemen HTML. Nah, setiap browser itu dia punya style yang berbeda. Contoh misalkan di Chrome dia punya input bordernya abu. Di Internet Explorer dia bordernya tuh agak gelap. Kemudian di yang lain di Microsoft Edge misalkan dia ada background agak abu atau buttonnya itu dia warnanya itu agak lebih terang gitu. Kemudian di browser yang lain tuh ada shadownya segala macam ya. Contohnya begitu. Jadi setiap browser itu dia punya style bawaan yang berbeda untuk masing-masing elemen HTML gitu. Nah, untuk itu orang bikin yang namanya reset.css. Reset ini dia untuk bikin style bawaan tadi konsisten. Karena masalahnya kalau nggak konsisten, lo misalkan mau nge-style input. Nah, nge-style input ini lo pakai Chrome. Kemudian di situ lo lihat gitu inputnya, oh oke nih udah oke gitu. Karena memang yang lo lihat itu udah oke. Nah, sementara di browser lain default style itu beda. Yang di Chrome ini nggak ada outline misalkan, nah di Internet Explorer misalkan dia ada outline. Nah, itu lo lupa style gitu, lupa benerin. Akhirnya kan jadi nggak konsisten. Maka dari itu orang bikin yang namanya reset.css. Kemudian berkembang lagi jadi normalize. Kemudian di Bootstrap dia bikin jadi reboot.css gitu. Namanya itu bener reboot, bukan berantem ya. Reboot CSS. Nah, gini reboot.css. Kemudian by the way ini juga dia berbasis dari normalize. Gitu. Cuman di-improve lagi sesuai dengan kebutuhannya dia. Nah, kemudian juga si Tailwind ya punya juga gitu. Terus ada lagi modern bukan di sini. Modern normalize juga ada. Ini lebih modern lagi. Kemudian ya terus lah, tapi intinya sama. Intinya dia tuh untuk ngubah atau bikin si default style tadi yang ada di HTML tadi jadi lebih konsisten gitu. Jadi lo bisa nge-style itu secara konsisten. Nah, Tailwind juga punya ini contohnya base layer. Kayak begini penampakannya. Contohnya ada box sizing, terus untuk HTML, untuk HR juga untuk input. Tentu ini enggak sama seperti reset CSS pada umumnya ya, karena dia disesuaikan untuk kebutuhan Tailwind. Contohnya di sini input atau button atau yang lainnya, dia tuh bener-bener dihilangin kayak border radiusnya dihilangin, background colornya tuh dikasih transparan, karena di beberapa browser button itu dia punya umumnya itu punya backgroundnya itu agak abu gitu kan, terus teksnya tuh gelap.
Begitu juga dengan select contohnya, dia tuh punya bukan appearance, apa sih namanya, visual tertentu lah gitu. Nah sementara di Tailwind tuh di reset, jadi supaya kita nge-style-nya itu lebih enak gitu. Jadi benar-benar dari kayak kanvas kosong gitu. Nah contohnya begitu. Nah hal ini tuh bisa di custom. Ini bisa di custom. Contohnya di sini kita ke sini, terus kita kasih layer base H1 font size ya, misalkan lu pengen ambil dari tokennya Tailwind, text 4XL. Di sini di index hello, kita save. Nah dia ukurannya segini, sesuai dengan yang kita define tuh 4XL gitu. Jadi ini cara kita ngeganti, atau bukan ngeganti ya sebenarnya, bener sih ngeganti, tapi ya lebih enaknya nyebutnya nge-custom. Kemudian misalkan di sini kita punya link ya, ref link. Secara bawaan dia tampilnya gini aja polos gitu. Nah kita pengen kasih underline setiap elemen A yang punya atribut ref. Kita kasih text decoration underline. Nah terus kita kasih colornya juga pengen blue. Color blue 500. Save. Nah jadi begitu. Ini cara kita ngasih style untuk base. Kemudian untuk components juga begini. Nah pertanyaan lainnya, kenapa kita kasih add layer? Emangnya nggak bisa ya kalau kita tanpa pakai add layer gini misalkan? Sama aja, tetap jalan. Bedanya kalau kita pakai add layer, jadi add layernya adalah fitur barunya CSS. Dia itu gunanya untuk ngegroup atau mengorganisasikan style yang ada di dalamnya. Contohnya ini untuk berbagi specificity yang sama. Jadi contohnya misalkan kita pakai add layer base, di sini nanti dia digabung dengan base yang lainnya, yaitu yang ada di output tadi di sini. Kan ini ada add layer base. Nanti dia tuh digabung di sama si browsernya tuh dianggap kalau itu tuh dalam satu organisasi yang sama, yaitu base. Itu digabung dengan yang ada di sini semuanya nih, yang ada di base gitu. Contohnya. Nah, di sini juga sama, components juga dia akan digabung dengan add layer components yang udah ada di sini. Tuh. Nah, di sini di atasnya itu dia ngatur urutannya. Urutan prioritas untuk masing-masing layer. Contohnya di sini theme paling awal, base, komponen dan utilities. Nah, semakin ke kanan dia itu semakin diprioritaskan. Jadi yang paling kiri itu dia yang paling low priority. Sehingga kalau kita bisa lihat di sini, ketika komponen sini dia misalkan punya BG primary, kemudian kita ganti di sini pakai BG Blue 500, yang menang tuh BG Blue 500 aja karena ini yang diprioritaskan. Contohnya di sini kita punya button ya, kita punya button di sini. Kemudian pakai BG primary. Lalu di sini kita mau upright. Pakai BG blue atau jangan BG blue, BG red 500 kita save. Dia tertimpa. Jadi yang ini yang dipilih, bukan lagi BG primary. Karena berdasarkan dengan urutan yang ada di sini, utilities itu lebih diprioritaskan. BG Red, mana tadi? BG Red 500 ini dia masuknya ke layer utilities. Di sini. Sementara button itu masuknya ke components. Ini low priority, yang ini yang paling diprioritaskan. Gitu. Jadi gunanya add layer di dalam CSS, dan juga kenapa itu Tailwind pakai ini karena supaya diorganisasikan dengan lebih rapi. Kayak gitu contohnya, oke? Oke, kita udah belajar soal Tailwind, spesifiknya versi 4 ya. Mulai dari bikin project, juga kita belajar soal konsep utility first-nya, sampai kita juga belajar soal custom styles, dan beberapa hal yang lainnya. Walaupun yang kita pelajari itu untuk versi 4, tapi untuk versi di atasnya nanti misalkan ada versi 5 itu biasanya nggak begitu beda jauh ya. Karena secara konsep itu pasti sama. Tetap utility first, dan juga yang beda biasanya fitur-fiturnya aja. Kayak nanti mungkin konfigurasinya beda lagi, juga ada fitur baru lagi, dan juga yang perlu dipelajari itu biasanya ya cara pakai fitur-fitur tersebut, kayak gitu. Nah,
Kalau misalkan lo mau baca yang lebih lengkap dibanding di video ini, lo bisa baca buku interaktif ini. Ini gua tulis beberapa waktu yang lalu karena tidak bisa merekam gitu, jadi gua tulis sebagai buku interaktif. Di sini lo mulai belajar konsep utility first, juga belajar instalasi, juga belajar bikin komponen, dan ada project akhirnya juga. Di sini lo belajar bikin satu web personal gitu. Dan di sini kenapa interaktif? Karena memang ada playground-nya. Kayak gini contohnya. Lo bisa edit-edit button gue. Nah, jadi enak gitu. Lo bisa langsung lihat previewnya, codingnya kayak gimana, dan lo juga bisa edit-edit gitu. Dan yang akan lo buat itu kayak gini. Di figma.com/mhd di sini. Figma-nya tuh lo bisa download gratis. Nah, hal yang bikin atau yang lo bakal bikin tuh kayak gini. Personal kayak gini. Jadi lo bakal belajar bikin web begini dalam 2 mode warna, terang dan gelap, dan juga lo bakal belajar ini untuk bikin website yang responsif dengan Tailwind. Kayak gitu, oke? Jadi itu pelajaran kita saat ini atau sekarang ya, di kesempatan kali ini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.